Jadi tadi IDF bilang apa namanya menjadikan dunia lebih baik tanpa Presiden Nasrallah. Nah sekarang Indonesia, responnya Indonesia ini sejak zamannya Prabowo kan hampir kita nggak dengar ada mengutuk lagi, Pak Teddy. Iya, oke. Lanjut. Memang ya bagus ya. Tepuk tangan dulu buat Pak Teddy. Ya. Ya, lanjut. Teman-teman jujur aja ya, jujur aja. Kalau kita baca ke media, media mana aja, ya, media apa aja. Semua orang komentar itu sinis terhadap semua program Prabowo. Tapi saya cuman itu ya, cuman apa, ambil di berita apa aja. Semua apa yang dilakukan Prabowo itu per retret di mana itu di bawahnya itu komentar orang. Oleh sebab itu saya bilang kita ini tergiring dengan media. Karena yang media yang kita baca itu adalah media yang dibayar, buzzer yang dibayar oleh negara. Sehingga arah pikiran kita itu, tapi ini bukan itu ya, saya mau berargumen, artinya Anda bacalah, supaya saya nggak menggiring Anda di dalam konteks kebenaran saya, tidak. Artinya saya mau katakan bahwa media-media mainstream di Indonesia dibayar oleh negara, buzzer-buzzer. Tetapi kalau Anda baca, ya, Anda baca kayak Danantara atau Anda baca Megawati retret, semua komentar itu sinis, memblame terhadap negara. Itu persoalannya. Ya, itu tapi baca ya, supaya saya baca di bawah. Semua hampir 100 orang komen 101 mengolok-olok program Prabowo. Nah, kita kembali umpamanya di Indonesia kan sederhana. Kalau kita digiring dengan berita, umpamanya kita menyalahkan Megawati, PDI lain, saya nggak apa-apa. Itu bagian daripada. Tapi kalau kecerdasan kita gunakan sebagai sarana politik, ya, atau apa, politik sebagai ilmu atau sebagai seni atau sejarah, kita akan tahu benang merahnya. Ya, saya tidak membela Megawati, saya tidak membela Prabowo, kita lepas dari sandiwara itu. Nah, di Indonesia terjadi itu, saya mau katakan. Dan antara ini, apalagi ini dan antara teman-teman itu artinya kata daya, dadanya artinya daya, supaya kita daya berarti energi atau kekuatan. Sedangkan ada anagata itu kata masa depan. Kemudian di satu yang dibilang adalah yang Tara itu Nusantara, tanah air Indonesia. Itu cuman saya kembali ke situ karena bicara itu mengkonsolidasi kekuatan ekonomi dari 7 BUMN disatukan. Semua pakar ekonomi sinis, dia mau menyatukan itu. Apa tujuannya? Tidak percuma tanpa investasi luar. Ini lagi ada lagi sebentar lagi di tahun ini ada satu perusahaan Jepang akan keluar ya di Indonesia. Itu yang ini yang saya mau sampaikan. Sebenarnya kalau kita teliti program-program itu di dalam beberapa pandangan orang akademis di bidang ekonomi, mereka itu sinis sekali melihat itu. Cuma anehnya kita kalau masuk ke ranah sini kita terbawa dengan berita itu karena yang saya bilang dibayar. Bagaimana juga dengan saya bilang retret itu di Magelang. Kalau kita bicara tentang demokrasi itu kan orang semua di bawah, saya cuma di bawah komen. Itu kan dia dipilih oleh rakyat. Dipilih oleh rakyat. Nanti mau menentukan si bupati gubernur itu adalah capable-nya dia untuk menentukan. Apakah dia mengikut retret ada perubahan negara? Dia bilang nggak ada. Karena negara kita, dia bilang, dia negara kita apakah akan memerlukan kondak? Korupsi di setiap dia tidak gitu. Sehingga mereka lagi memasang kekuasaan itu. Nah, kemarin saya tulis satu karena kemarin teman-teman dia kalau paham ya. Saya menulis masalah proletar dan borjuis. Apakah Anda karena saya latar belakang masa ke civil society, saya bukan dari belakang ASN militer lain sebagainya. Kami ini hidup ya bilang aja civil society. Ini mengerti gitu apa tujuan negara nanti mau arah kemana. Saya
analisa saya, negara kita akan hancur di bawah pemimpinan Prabowo. Tetapi Anda kritis gitu. Anda kritis untuk melihat itu. Karena kekuasaan ini dui fungsi ABRI itu sudah digunakan di negara kita. Masyarakat civil society tidak akan bergerak. Dia akan menggunakan kekuatan militer itu. Dia sudah nggak percaya kepada rakyat. Dia bilang maka kekuasaan negara ada kepada dia, untuk memobilisasi rakyat ada kepada dia. Itu yang beberapa kali di dalam pidatonya. Tetapi terserah teman-teman mau interpretasi dari sudut mana. Tetapi kita lebih condong, kalau pastor bilang kita lebih objektif ya. Kita lebih objektif, realistis untuk melihat itu. Ya, yang kemarin karena supaya ini juga kita kearahkan masalah di agama. Teman-teman tahu bersama-sama bahwa di Indonesia juga masif sekali bantuan-bantuan daripada dana kelompok radikal Arab masuk di Indonesia. Tapi mereka mau mengalihkan ke situ. Ini lagi-lagi tren di Indonesia. Dana kelompok radikal Arab masuk di Indonesia yang diangkat oleh siapa itu yang bekas Mahfud ND menjelaskan itu. Terjadi transnasional khilafah semakin merajalela di negara kita. Yaitu udah masuk ke dosen, guru-guru dan mahasiswa. Itu memang dibiayai oleh kelompok-kelompok. Ini yang aktual sekarang ini ya teman-teman, bukan itu. Saya juga, tanah saya dibeli oleh mereka di kampung halaman saya dengan harga tinggi. Karena ini program mereka. Dana kelompok radikal ini masuk, mereka membeli tanah-tanah yang murah, tapi mereka mampu beli bermahal tanah-tanah di desa. Di Sulawesi Utara khususnya. Barangkali di Sumatera sudah terjadi. Ya, ini nanti kita angkat ke permukaan. Kemarin saya coba cerita tentang bagaimana terjadi pembantaian 70 orang di Kongo. Lah ya, sekarang masih update. Walaupun itu berita dari kita yang angkat barangkali ya. Mereka dengar di YouTube Paul Sang, sekarang di media YouTube sekarang terangkat ke media masalah itu. Karena itu media kita pada minggu lalu baru diangkat ke permukaan sekarang. Masalah di Kongo. Pesan saya teman-teman cuma satu. Pemahaman saya, kita kalau berdiskusi tentang apologetika, sebenarnya enggak usah cerita itu apologetika. Ya. Kita cerita aja yang realitas. Bagaimana kelompok ini suka membantai, membunuh, radikal, ekstremis ada di kelompok itu. Itu aja kesimpulannya. Karena misi mereka bukan misi cinta, kasih, dan perdamaian. Ya. Di mana orang lagi berusaha mendamaikan, di mana lembaga-lembaga besar dunia lagi memberi makan orang miskin yang tak punya air, dicoba ada air dan lain sebagainya untuk meningkatkan pendidikan. Ini dilakukan oleh lembaga-lembaga, saya bilang lembaga Kristiani, ya, lembaga-lembaga saya bilang lagi dari lembaga internasional dalam bentuk apa. Tapi saya bingung ini kelompok-kelompok Islam ini mengajarkan kejahatan aja terus menerus. Pertama, iya, itu persoalannya. Ya itu teman-teman, tapi baca ya. Saya ulang baca masalah di Indonesia. Yang dulu kita fokus dulu ini yang ini ya, masalah Lebanon selesainya nih. Jadi tadi IDF bilang menjadikan dunia lebih baik tanpa Presiden Nasrallah. Nah sekarang Indonesia, responnya Indonesia ini sejak zamannya Prabowo kan hampir kita nggak dengar ada mengutuk lagi, Pak Teddy. Hari ini yang media paling bagus, Pastor. Ya, hari ini yang media kemarin paling bagus sudah hampir 20 tahun baru pertama kali Israel masuk ke West Bank. Ya. Itu sangat luar biasa saya bilang waduh ini. Karena memang penggantian Yudea Samaria kan misinya kan memang menggantikan Yudea Samaria dan saya rasa memang West Bank itu memang haknya Israel, beda dengan Gaza ya. West Bank itu memang tanah perjanjian ya selama ribuan tahun kan. Iya. Pak, tapi dia udah berani ya intervensi masuk ke sana ya. Nah, saya sampai waduh. Harus Pak, udah percuma lagi ketemu sama orang begitu mah udah nggak usah pakai unggah-ungguh ya kalau menurut saya ya. Sebenarnya kalau saya tanya pada Pak Paul Sang, kenapa? Iya, kalau saya tanya kenapa ini Iran ini yang sudah diketahui dunia, sebenarnya
kenapa sih apa strategi Israel atau strategi Amerika? Kenapa sih dia tidak mau menjatuhkan kepemimpinannya yang pemimpin spiritualnya Iran itu? Pemimpinnya udah ganti Pak, sudah bukan Iya, dia. iya, iya, sudah. Tapi kenapa dari dulu mereka tidak itu ya? Apa sih, ada apa sih? Atau memang diulur-ulur? Kan biasanya kan Amerika atau Israel cepat sekali dia menggulingkan kepemimpinan seperti itu. Tapi mereka tetap eksisnya si pemimpin itu. Apa sih di belakang itu menurut Pak Paul? Saya mau coba dari tadi Pak Edison mau bicara, Pak. Pak Edison. Enggak, itu kayaknya guru kebenaran tuh Opung Toba itu, enggak. Opung Toba, guru kebenaran. Iya. Pak Frans tuh tadi angkat tangan, Pak Frans. Pak dulu silakan. Guru kebenaran, ini Opung Toba bukan ya?